Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan tentang dunia edukasi perkopian. Kali ini saya akan bercerita tentang cerita filosofi tentang kopi, di mana perjalanan saya sebelum saya menjadi seorang barista, perjalanan saya sebelum saya menjadi seorang mentor, narasumber, dan ya perjalanan demi perjalanan. Sejujurnya waktu awal-awalnya di sini tentang dunia kopi itu saya nggak tahu pas, saya nggak tahu sama sekali. Padahal saya punya kebun kopi, ya selama ini kebun kopi kita kebun ya udah kebun, panen merawat ya udah biasa. Ya, perawatannya sekedar saya tahu aja, merawat begini ya udah. Tapi secara ilmu perkopian tidak ada, dan itu bukan masuk kategori. Kemudian seiring berjalan ya panen ya udah langsung kita jual ke pengada. Ada yang udah jual basah, ada pun yang jual kering, terus masuk jual di gudang, di heller, digiling, setelah itu langsung jual di tempat, dapat uang, selesai. Dan itu terus berjalan seiring dengan waktu, berjalan terus gitu. Nah terus kemudian pada waktu itu seorang teman saya, dia mengisi acara bermain gitar di restoran kafe kalau nggak salah waktu itu, yang kafe. Nah dia berhalangan hadir di situ. Akhirnya saya diminta untuk menggantikannya. Ya karena memang saya nggak ada acara ya sudah saya gantikan, saya malah bermain gitar. Ya karena basic saya itu sebenarnya sih musik, basic saya tuh, saya seni. Basic saya adalah guru gitar, sehingga sekarang masih guru gitar saya ada di Yamaha. Ya kan, mau daftar Yamaha ya monggo silakan ya. Tapi basic saya gitarnya gitar klasik. Oke, kita kembali ke tadi. Jadi pada saat saya waktu menggantikan teman saya bermain di kafe atau restoran apa kalau lupa saya waktu itu ya. Saya bermain dua. Kira-kira pas lagu yang keempat di sini saya udah mulai konsentrasi, udah hilang, udah buyar. Konsentrasi saya udah ngambang lah, kacau. Yang kita udah nggak bener. Karena apa? Karena waktu pada saya main, saya melihat orang cara menyeduhnya kok unik banget. Gue ya bener, ketemu sombong bener, cara menyeduhnya udah gitu amat. Biasanya kalau nyeduh kopi ya sudah kopi, akhir selesai. Ini pakai gaya-gaya segala. Membuat saya penasaran, suatu hal yang unik kan buat saya itu sebenarnya. Akhirnya ya karena ditegur dan dimarahin gitu. Woi lu ngapain main kayak gitu, ya bener main dong, konsentrasi fokus. Oh iya sorry bang ya main. Akhirnya saya izin, bang sorry bang, saya izin dulu sebentar, boleh nggak saya nanti saya lanjut lagi. Disitulah saya dekatin orang, saya perhatikan ya cara dia nyeduhnya, asik banget nyeduhnya, putar gitu. Terus di aroma disium, wah, terus seruputnya harus ada bunyi bu, seruputnya tuh kayak gini seruputnya, jadi harus ada bunyi. Wih, kok kayak gitu ya? Jadi ada suatu daya tarik tersendiri bu. Akhirnya saya nanya di situ, bang ini kopi berapa harganya bang? Yang mana bang? Yang ini. Oh yang ini udah di roasting. Oh roasting itu apa sih? Oh udah dimasak maksudnya. Oh yang ini harganya sekitar 230. Wih mahal ya. Ini yang Arabica. Oh Arabica itu apa bang? Oh ya pokoknya Arabica lah. Oh ya karena saya waktu itu nggak tahu Arabica itu apa. Kalau ini apa? Ini Robusta gitu kan. Robusta tuh pahit. Oh iya pahit. Karena memang selama ini saya minum kopi pahit. Ini berapa bang? Ini sekitar 160, ada 180, ada 150. Kaget sayanya. Oh, jadi pura-pura nggak tahu. Kaget di situnya. Saya selama ini punya kebun. Dari situlah awalnya. Saya berpikir dari situlah awalnya pas saya lihat, wih, harga kopi mahal banget ya. Terus kemudian saya nanya lagi, ini yang belum dimasak berapa bang? Ya, oh ini udah paling jelek, wih, paling jelek aja harganya segini, padahal tuh udah bagus banget bijinya ya, bening semua, tapi dibilang masih jelek. Nah disitulah saya mulai tersentuh.
Dari saat itulah saya sudah mulai teriang-iang, sudah nggak karuan otak saya, pemikiran saya udah nggak benar tuh. Karena saya sebagai pelaku yang punya kebun kopi. Karena selama ini saya punya kebun kopi, panen sudah, karena nggak tahu segala macam. Akhirnya saya berusaha untuk mencari tahu tentang dunia kopi. Saya coba pikirin, tolong dong kirimkan kopi saya gitu, yang masih mentah sama yang sudah matang. Ternyata yang ada yang mentah, ya udah saya coba sangrai pakai wajan, kagak bisa matang. Nah akhirnya kemudian waktu berjalan, akhirnya ada orang yang bisa, oh sini ada temen ya sesama gitar, ini saya roastingin, udah di roastingin, wah. Tapi memang benar, pas di roasting, beda ternyata, memang rasa dan aromanya memang luar biasa beda. Dari situlah baru saya mulai menekuni, belajar tentang dunia kopi. Jadi setiap ada pelatihan, alhamdulillah saya dekat di waktu itu banyak kegiatan, saya memang responsif banget ya, agresif juga. Waktu itu saya nyari informasi, dapat informasi, akhirnya ada pelatihan sini saya ikut. Cara penyeduhannya dan mereka menjelaskan segala macam, tapi masih dalam praktekkan. Nah dari situlah saya tahu itu namanya face tasting, gimana cara penyeduhannya, arabica segala macam apa mulai dari tahu dari situ. Dan mulai saya gali lagi tentang arabica aja, saya gali terus arabica, robusta, khusus robusta saya gali tentang robusta, cara penyeduhannya saya mulai di situ. Dan disitulah yang mulai dari situ saya baru tahu tentang dunia belajar tentang barista. Cara penyeduhannya memang pasti wajib seperti ini, bentuknya begini, harus rasionya begini, nggak boleh salah, suhunya harus tidak boleh kurang atau lebih, harus begini. Kalau nggak nanti rasanya berubah, ya udah saya ikuti ya. Jadi kalau caranya dulu juga, oh jangan begitu, itu salah kayak gini. Ya karena saya memang baru belajar, saya ikutin aja. Terus kemudian yang teknik-teknik lainnya juga sama, saya ikutin aja. Nah akhirnya karena saya sudah paling dasarnya saya tahu, sudah mulai mengerti, memahami, akhirnya saya pedalami sendiri. Terus kemudian saya menciptakan produk sendiri. Setelah karena saya menciptakan produk sendiri, saya buat brand sendiri, kemasan sendiri, saya pasarkan sendiri. Akhirnya saya pasarkan, akhirnya alhamdulillah luas. Setelah meluas, saya coba nanti waktu itu saya coba menggantikan, ini juga sama seperjalanan, menggantikan. Ada teman juga, dia seorang barista, tapi dia berhalangan hadir, saya juga menggantikan. Sebenarnya dia memang barista, tapi saya asisten. Selama ini saya mengikuti perjalanan dia. Dia seorang barista, tapi saya sebagai asistennya, saya ikutin aja. Dengan caranya, berarti kan secara tidak langsung saya belajar tuh, baik cara dalam menyampaikan, dalam hal dia mempraktekkan, karena saya asisten, jadi kebanyakan saya yang praktek, dia cuma ngoceh aja udah. Nah disitulah, karena kan juga tidak terlalu banyak berbicara kan masalah seperti itu. Dan akhirnya ini kesempatan bagi saya waktu itu, memang dia tidak berhalangan hadir karena sakit. Akhirnya saya digantikan. Bro, aduh gua sakit, gua tepar nih katanya. Lu kan selama ini kan udah sering ikut gue ya, coba lu gantiin gue dong sebentar untuk kali ini deh. Oke. Ya udah, oke bro, siap. Saya menjawab oke. Akhirnya udah saya gantikan sebagai barista. Karena memang berlangganan, saya suka di beberapa dinas gitu ya. Dan beberapa sebagai peserta juga udah berapa kali ikut dia. Kebetulan saya yang menyampaikan, saya yang mengajarkan dengan cara saya sendiri dong, dengan otak saya sendiri, dengan gaya saya sendiri, dengan cara saya berbicara. Nah dari situlah awalnya. Ternyata mereka lebih suka dengan cara saya menyampaikan materi, cara saya dengan cara memberikan materi secara logis. Dari situlah saya akhirnya ada pertentangan antara dunia kopi dengan dunia jiwa menjiwai, filosofinya. Akhirnya mereka pun lebih suka
dengan cara apa yang saya sampaikan. Dan akhirnya untuk kelanjutan dengan beberapa berikutnya, akhirnya saya dipanggil lagi dan dipanggil lagi. Akhirnya sempat waktu itu saya di DKI itu, SMA, SMK itu, se-DKI itu saya waktu itu melatih di sekolah-sekolah, bahkan di kampus-kampus juga pernah saya melatih juga, terus membuat lomba sebagai juri juga akhirnya, dan berkembang terus sampai sekarang pun saya juga masih melatih sebenarnya. Tapi basic saya sebenarnya guru gitar, tapi karena saya ini kan adalah hobi, suka, senang dengan dunia kopi, ya sudah saya pedalami ya. Jadi itulah perjalanan saya sebelum saya menjadi seorang barista. Awalnya menjadi seorang dari seni, akhirnya itu, dan inilah akhirnya saya pedalami pelan-pelan, saya pedalami semuanya, baik itu dari hulu sampai hilir, perjalanan hilir. Inilah perjalanan tentang cerita filosofi kopi di bagian pertama. Nanti yang selanjutnya akan saya lanjutkan lagi tentang cerita tentang dunia kopi, bahwa kopi itu bukan pasti ya. Jadi masalah kopi itu bukan yang pasti. Seperti misalkan matematika itu udah pasti hasil dan nilainya. Tapi kalau kopi nggak ada. Ya, sesuatu yang wajib begini, wajib begitu, dunia kopi tidak ada. Nanti kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya di cerita filosofi kopi bersama Andre Ciari. Salam sehat selalu. Jangan lupa kita seruput kopi biar badan kita sehat. Jangan lupa kopi tanpa gula. Mantap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.